Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai aturan perkalian. Misal, di suatu warung memiliki 3 menu makanan, yaitu soto ayam, bubur ayam, dan mie ayam. Untuk minumannya ada 2 pilihan, es jeruk dan es teh. Nah, jadi jika seseorang ingin memesan menu makanan dan minuman di warung ini, maka ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama, dia bisa pesan soto ayam, minumannya es jeruk. Bisa juga soto ayam, minumannya es teh. Pilihan yang lainnya, bubur ayam, es jeruk, bubur ayam, es teh. Atau mie ayam, es jeruk, mie ayam, es teh. Nah, ini kan ada sebanyak 6 kemungkinan pesanan seseorang. Bisa juga kita pandang sebagai ada sekian pilihan makanan dan ada sekian pilihan minuman. Pilihan makanannya ada 3, pilihan minumannya itu ada 2. Sehingga kalau ditanya ada berapa banyak kemungkinan pesanan, ya tinggal kita kalikan. 3 dikali 2, yakni ada sebanyak 6. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai aturan perkalian. Atau kalau kita mau tulis secara umum, nah, misal ada suatu proses. Nah, proses ini terdiri dari langkah 1, kemudian dilanjut dengan langkah 2. Langkah 1 itu ada sebanyak N1 pilihan atau N1 cara. Langkah kedua ada sebanyak N2 pilihan atau N2 cara. Sehingga proses ini ada berapa banyak cara, ya tinggal kita kalikan. N1 dikalikan dengan N2. Atau kalau kita tulis secara umum, misal ada langkah 1 sebanyak N1 cara, langkah 2 N2 cara, langkah ketiga N3 cara, dan seterusnya sampai langkah ke K, itu kita misalkan ada sebanyak NK cara. Maka ada berapa banyak cara dari keseluruhan proses tersebut, ya tinggal kita kalikan. N1 dikali N2 dikali N3 sampai seterusnya dikali NK, ada sebanyak sekian kemungkinan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Misal seperti ini ya, ada soal. Terdapat 2 celana yang berwarna hitam dan biru. Ada 4 baju berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Serta 3 macam sepatu. Ada berapa banyak cara memilih pasangan warna celana, baju, dan juga sepatu tersebut. Nah, ini kan ada 3 langkah ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah pertama misal kita pilih celana, atau berapa banyak cara memilih celana. Langkah kedua berapa banyak cara memilih baju. Langkah ketiga ya memilih sepatu. Nah, bisa kita misalkan menjadi 3 kotak, di mana masing-masing kotak ini mewakili banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara tiap langkahnya. Jadi misal langkah pertama itu memilih celana, ada 2 kemungkinan. Di kotak kedua itu memilih baju, ya ada 4 kemungkinan. Di kotak ketiga memilih sepatu, ada 3 kemungkinan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah berapa banyak cara memilih itu semua tadi, celana, baju, dan sepatu, ya tinggal kita kalikan. 2 kali 4 kali 3, yaitu hasilnya adalah 24 cara. Nah, langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini tidak mesti celana, baju, sepatu. Bisa juga kita tukar. Misal, saya mau pilih dulu sepatu. Oh, berarti 3 langkah. Terus saya mau pilih baju 4 cara. Dan terakhir kalau kita pilih celana, ya 2. Dan sama juga jawabannya ya, 3 kali 4 kali 2 itu 24. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk soal pertama di tugas kalian. Silahkan video ini kalian pause dan kita kerjakan. Nah, kalau sudah, silahkan lanjut video ini. Contoh berikutnya. Kota A dan kota B terhubung oleh 3 jalur berbeda. Sedangkan kota B dan kota C terhubung oleh 4 jalur berbeda. Yang ditanyakan ada 2. Yang pertama, berapa banyak cara
seseorang pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Sedangkan pertanyaan bagian B itu ditambahkan syarat, yaitu tidak boleh melalui jalur yang sama seperti saat berangkat. Nah, kita lanjut untuk jawaban A. Kita cuma buat 2 kotak, yakni jalur dari A ke B, kota A ke kota B, dan di kotak kedua itu yaitu banyaknya pilihan jalur dari B ke C. Ya tinggal kita isi saja. Kotak pertama isinya 3, kotak kedua itu isinya adalah 4 pilihan. Jadi berapa banyaknya jalur A dari kota A ke kota C melalui kota B, ya tinggal kita kalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12 cara. Berikutnya untuk bagian B. Nah, untuk 2 langkah pertama itu kan sama. AB itu 3, BC itu 4. Nah, karena ini mau kembali ke A melalui, ya berarti dari C kembali ke B dulu. Nah, karena di sini dikasih syarat bahwa tidak boleh melalui jalur yang sama, di langkah kedua tadi kan salah satu di antara 4 jalur ini kan sudah terpakai. Maka yang harusnya 4 itu berkurang 1. Jadi sisa 3 pilihan dari kota C ke kota B. Saya ulang. Harusnya dari C ke B, waktu kembali C ke B itu kan harusnya ada 4. Tapi di langkah kedua tadi salah satu jalur itu sudah terpakai, maka ini berkurang 1. Jadi sisa 3 pilihan jalur. Nah, dari kota B kembali atau menuju ke kota A. Nah, harusnya tadi itu ada 3 pilihan jalur. Nah, tapi di langkah pertama tadi salah satu jalur itu kan pasti sudah terpakai ya. Di langkah keempat itu tidak boleh dilalui. Maka dari 3 jalur yang berbeda ini itu berkurang 1. Jadi sisa 2. Sampai sini jelas? Nah, tinggal kita kalikan ya, 3 kali 4 kali 3 kali 2 harusnya di sini. Itu jawabannya adalah 72. Saya rasa bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bagian ini tugas kalian yaitu soal nomor 2. Silahkan pause video ini dan silahkan mengerjakan, atau bisa juga nanti setelah selesai baru kalian kerjakan. Kita lanjut. Berikutnya, contoh berikutnya. Misal, ada 4 orang, Andreas, Handi, Karin, dan Mega, berada dalam sebuah stadion yang mempunyai 4 pintu keluar. Mereka akan keluar melalui pintu-pintu tersebut. Jika Mega harus keluar melalui pintu pertama, maka berapa banyak cara mereka keluar stadion? Nah, berarti ini kita buat 4 kotak ya. Karena ada 4 orang, ya berarti kita buat untuk masing-masing orang jadinya 4 kotak. Nah, karena ada syarat Mega harus keluar dari pintu pertama, maka itu kita tempatkan di kotak pertama. Supaya itu duluan kita isi. Ya karena ditetapkan, ya berarti cuma 1 pilihan, yaitu di pintu pertama. Sedangkan untuk Andreas, Handi, dan Karin itu kan tidak ada batasan atau tidak ada syarat tertentu ya, masing-masing dari ketiga orang ini ya ada 4 pilihan pintu. Terserah mereka mau melalui pintu yang mana. Sehingga banyaknya cara mereka keluar stadion ya 1 kali 4 kali 4 kali 4. Atau sebanyak 64 cara. Jelas? Nah, kita lanjut ke contoh soal B. Soal yang sama tapi ditambahkan syarat dengan melalui pintu keluar yang berbeda. Jadi tadi kan sama. Kita buat 4 kotak. Yang pertama itu untuk si Mega. Ya, si Mega tadi itu ada 1 pilihan karena harus melalui pintu pertama. Sedangkan untuk Andreas, Handi, Karin ya kita isi satu-satu kotaknya. Misal dari Andreas dulu. Kan harusnya ada 4 pintu keluar. Tapi tidak boleh melalui pintu keluar yang sama atau harus melalui pintu keluar yang berbeda. Berarti si Andreas ini tidak boleh melalui pintu yang ditentukan tadi, pintu pertama. Karena sudah dilewati si Mega. Jadi harusnya 4 itu berkurang 1. Jadi sisa 3 pilihan untuk si Andreas. Berikutnya untuk Handi. Nah, harusnya ada 4 pilihan. Tapi 2 diantaranya sudah digunakan si
Mega dengan si Andreas. Jadi dari 4 itu berkurang 2. Sisa 2 pilihan untuk si Handi. Terakhir si Karin, ya harusnya 4 tapi sudah digunakan ketiga temannya, ya sisa 4 kurang 3, sisa 1 pilihan. Nah, untuk si A, Andreas, Handi, Karin ini itu tidak harus seperti ini urutannya. Bisa juga Karin duluan, baru Handi, kemudian si Andreas. Apapun urutannya nanti bakalan seperti ini pilihannya. 3, 2, 1. Kan seperti itu. Nah, sehingga banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan ya tinggal kita kalikan. 1 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, atau jawaban akhirnya ada sebanyak 6 cara. Saya rasa jelas. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk tugas kalian soal nomor 3. Silahkan pause dan kerjakan. Jika sudah, silahkan kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh soal ini tentang bilangan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 digit atau 3 angka. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibuat jika syaratnya itu A, digit-digitnya boleh berulang. B, tidak boleh berulang. C, tidak boleh berulang. Dan bilangan itu ganjil. Nah, untuk yang pertama atau yang bagian A, ini karena disuruh buat bilangan terdiri dari 3 digit, ya kita buatnya 3 kotak. Ini untuk satuan, bilangan ini di sini untuk tempat puluhan, ini untuk tempat ratusan. Cara mengisinya acak, bisa dari ratusan, puluhan, satuan, bisa juga dari satuan, puluhan, ratusan. Tergantung. Tapi untuk yang opsi A ini bisa urutannya acak. Anggaplah saya tulis dari ratusan. Ya berarti ada 5 pilihan. Yakni 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa. Itu untuk tempat ratusan atau di kotak pertama. Di kotak kedua atau tempat puluhan, ya karena boleh berulang, 1 sampai 5 itu semuanya boleh diisikan di tempat kedua ini. Ya ada sebanyak 5 pilihan. Berikutnya untuk di tempat ketiga atau kotak ketiga, ya sama juga 5 pilihan juga. Atau 5 kemungkinan yang bisa kita tuliskan di tempat satuan. Sehingga banyaknya bilangan yang terbentuk ya tinggal kita kalikan. 5 kali 5 kali 5. Atau jawabannya ya 125. Nah, kita lanjut ke bagian B. Untuk di bagian B sama seperti tadi, kita buat 3 kotak. Nah, kita mengisi boleh dari ratusan, yaitu ada sebanyak 5 full dari 1 sampai 5. Nah, karena ini tidak boleh berulang, maka di tempat kedua atau di puluhan ini yang harusnya 5, salah satu di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sudah terpakai di tempat ratusan ya. Salah satunya sudah digunakan di angka ratusan, maka yang harusnya 5 di sini itu berkurang 1. Jadi tersisa 4 pilihan. Entah yang mana itu. Contoh, kayak misalkan di ratusan itu ditulis angka 1, maka di puluhan ya tersisa 2, 3, 4, atau 5. Misalkan lagi kalau misal di ratusan itu yang tertulis adalah angka 4. 400-an misalkan. Berarti di puluhannya tersisa ya 1, 2, 3, atau 5. Nah, seperti itu. Dengan alasan yang sama, kalau kita mau isi di tempat yang terakhir atau di kotak ketiga, harusnya saya isi 5, ada 5 kemungkinan, tapi sudah terpakai di ratusan yang di sini. Terpakai juga di puluhan, berarti sudah 2 angka yang terpakai, ya dikurang 2. 5 dikurang 2 ada sebanyak 3 kemungkinan atau 3 pilihan. Banyaknya bilangan yang terbentuk, ya tinggal kita kalikan. 5 kali 4 dikali 3, atau hasilnya adalah 60 bilangan yang terbentuk, bilangan 3 digit dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan semuanya itu berbeda atau tidak boleh berulang. Nah, sedangkan untuk bagian C, bagian C ini unik, yaitu bilangan itu adalah ganjil. Nah, menentukan ganjil atau tidak ganjil atau genap suatu bilangan yang kita perhatikan adalah ya angka satuannya atau di kotak ketiga ini. Maka yang paling pertama kita isi adalah yang paling kanan ini atau di tempat satuan, yakni angka-angka yang boleh. Karena kita maunya bilangan ganjil ya cuma 1, 3, sama 5. Berarti ada sebanyak 3 kemungkinan untuk tempat satuan.
Nah, sedangkan 2 kotak sisa boleh kita isi sembarang, bisa dari ratusan terus puluhan, boleh juga puluhan dulu baru ratusan, terserah. Harusnya tadi 5 karena tidak boleh berulang atau tidak boleh sama, berarti yang harusnya di sini 5 tapi dipakai di sini di satuan itu salah satunya, maka berkurang 1, sisa 4 pilihan. Sedangkan untuk di kotak kedua yang harusnya 5 pilihan tapi sudah terpakai 2, yaitu di satuan dan di ratusan, maka di sini berkurang 2, sisa 3 kemungkinan. Nah, boleh juga nanti kalau misalkan kita isi di sini 4, kalau ini duluan kita isi di sini 4, di sini nanti 3. Ya, hasil kalinya sama. Banyaknya bilangan yang terbentuk ya 4 kali 3 kali 3 atau sebanyak 36 bilangan. Semoga bisa dipahami. Ini contoh yang terakhir. Nah, berikutnya ini tentang ya tugas kalian. Soal keempat mengenai bilangan sama seperti sebelumnya. Cuma ini saya tambahkan ada yang tidak berulang dan genap. Tidak boleh berulang dan genap. Silahkan dikerjakan. Jika sudah, silahkan lanjut video ini. Kita ke soal nomor 5. Nah, ini soal terakhir. Berapa banyak cara mengecat sisi-sisi 5 segitiga beraturan jika setiap sisinya harus dicat dengan warna berbeda satu sama lain dan tersedia 6 warna cat. Ya, demikian video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan materi tentang aturan perkalian bisa dipahami dan kelima soal tadi bisa dikerjakan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.